Sebagaimana kita, sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu peristiwa yang sangat penting di kehidupan dunia ini, di mana Tuhan harus memusnahkan manusia kecuali satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Dan ini juga menjadi suatu gambaran yang sangat penting ternyata, karena Tuhan Yesus ketika dia dalam pelayanannya menyebutkan juga mengenai kondisi zaman Nuh ini. Nah, bagaimana kedua peristiwa ini akan saling berkaitan, khususnya dalam tema kasih karunia dan ketaatan. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pendeta Rinaldo Panjaitan MTH, pembicara pertama, dan Ibu Pendeta Silvia Magdalena Antang. Setelah selesai nanti, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa melakukan raise hand atau di chat di Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan kepada Pendeta Rinaldo Panjaitan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih hambanya Pastor Dr. Saud untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan tentang Nuh. Kita belajar dari Nuh tentang kasih karunia dan ketaatan. Silakan Bang Andre, materi saya di-share. Baik. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Oke, malam hari ini saya ditugaskan untuk membagikan kisah tentang Nuh. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai 22. Silakan Mbak Andre bantu baca Kejadian pasal 6, ayat 5 sampai 22. Boleh dioper ke lain dulu, Pak? Biar saya baca ya. Ya, Amang Boris, silakan Amang. Firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 5 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Alam nilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra. Batra itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Amin. Terima kasih Amang Boris, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar dari kisah Nuh ini, hal tentang kasih karunia dan ketaatan. Lanjut Bang Andre, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ingin belajar. Kita akan pusatkan dua perhatian kita pada dua bagian penting dari topik pelajaran malam ini, yaitu yang pertama adalah kasih karunia, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai ken, atau bahasa Yunaninya charis, dalam bahasa Inggrisnya grace. Kemudian hal yang kedua, kita akan belajar tentang ketaatan, dalam bahasa Ibraninya syama, ya, atau bahasa Ibraninya hipako, ya, hipako, atau bahasa Inggrisnya obedience, ya. Slide selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membaca di Kejadian 6 ayat 8. Apa itu kasih karunia? Dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapat kasih karunia, atau ken dalam bahasa Ibrani, charis dalam bahasa Yunani. Mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, ya. Kita garis bawahi dulu itu ya, kata kasih karunia. Lanjut. Apa itu kasih karunia atau grace? Kasih karunia adalah pemberian Allah, ya, garis bawahi kata pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Jadi kasih karunia itu artinya adalah pemberian Allah kepada kita umat manusia yang kita nggak pantas terima. Ya, kita orang yang berdosa, sering ingkar janji, sering mendukakan hati Tuhan, ya, berlaku semaunya kita, ya. Kadang-kadang kita tidak patuh kepada perintah Tuhan, tetapi kasih karunia adalah pemberian Allah sendiri. Jadi kita tidak bisa paksakan, kenapa orang itu kok dikasihi Tuhan, kok kita nggak mendapatkan berkatnya, janji-janjinya. Sekali lagi, itu otoritasnya Allah. Ya, karena kasih karunia adalah pemberian Allah. Ya, dan kita nggak layak, nggak pantas untuk menerimanya. Lanjut. Nah, mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Ini pelajaran kita malam hari ini. Yang pertama dikatakan di Kejadian 6 ayat 9 bahwa Nuh adalah orang benar. Dalam versi King James-nya a just man, orang yang adil. Dalam bahasa New English Translation-nya itu godly man,
orang yang saleh. Ya, dalam versi World English Bible itu dikatakan sebagai righteous, the righteous man, orang yang benar. Benar bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi dibenarkan oleh Allah karena perbuatan-perbuatan Nuh. Itu arti kata benar. Lalu yang kedua, tidak bercela. Ya, dalam King James-nya dikatakan perfect. Orang yang sempurna, tidak bercela. Ya, atau dalam New English Translation atau New English Translation-nya artinya blameless. Ya, tidak bercela. Ya, sama artinya dengan World English Bible, sama itu. Ya, dipakai kata blameless. Ya. Kemudian arti yang ketiga, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Yang ketiga karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sama di semua versi bahasa Inggrisnya artinya sama, walk with God, berjalan dengan Allah. Ya, jadi hidup bergaul dengan Allah. Inilah ketiga hal yang kita bisa catat malam hari ini. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Karena dia orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, bandingkanlah dengan Mazmur 91, ayat yang pertama, ke-14, dan ke-15. Di sana jelas terlihat bahwa orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam lindungan Allah, bla 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 bla, berkatnya mengiring. Kemudian orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diluputkan. Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia akan mendapatkan perlindungan, pertolongan. Semua dijelaskan di dalam Mazmur 91. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa kasih karunia itu adalah sepenuhnya pemberian Allah kepada manusia. Asal kita berbuat tiga hal ini, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, tidak mungkin ada kasih karunia. Saya ulangi ya, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat kita seenaknya aja, ya, kita menolak akan kehendak Allah, ya, kita nggak melakukan perintah Allah, saya mau katakan kita tidak akan menerima kasih karunia. Ya, itu sebabnya ada aliran-aliran sesat atau menyesatkan yang kita mungkin pernah dengar yang namanya hyper grace. Ya, grace itu baik karena kasih karunia Allah. Tetapi kalau hyper berarti udah over, Bapak Ibu. Segala yang overdosis itu tidak baik. Ya. Karena di dalam ajaran itu sekali selamat tetap selamat. Berarti di tengah-tengah perjalanan mengiring Yesus, ya, dia berbuat dosa, dia mangkir, dia murtad, masuk ke iman yang lain, percaya kepada Allah lain, tapi waktu matinya, ya, wah, baru dia bertobat. Nah, saya nggak tahu itu pertobatannya pertobatan yang dikehendaki Allah atau pertobatan yang palsu. Kita nggak tahu itu, saudara. Tetapi bukan itu artinya keselamatan, ya, kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Jadi jelas di situ bahwa orang yang mendapatkan kasih karunia dalam hidupnya, maka tiga hal ini harus mengikuti. Ya, karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam mendengar doa kita. Ya, bukan karena dia tidak mau mengulurkan tangannya memberkati kita, tetapi yang membuat berkat Tuhan terkendala, janji-janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup orang percaya adalah dosa dan pelanggaran. Jadi jelas Bapak Ibu terkasih, bicara kasih karunia adalah bicara tentang ketaatan juga. Kita akan masuk dalam slide berikutnya. Nah, ini tambahan ayatnya saja, Bapak Ibu. Ya, dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus,
sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi jelas bahwa kasih karunia itu bukan perbuatan-perbuatan baik, bukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, baru kita mendapatkan kasih karunia. Itu semua adalah pemberian Allah, otoritasnya Tuhan. Ya, maka dari itu keselamatan tidak bisa dilakukan dengan perbuatan baik, kesalehan kita. Ingat, Ayub juga orang yang saleh. Ya, Alkitab mencatat tidak ada sepanjang hidup Ayub di zaman itu orang yang sesaleh Ayub. Tetapi pasal 42 dikatakan, sekarang mataku sendiri melihat siapakah Allah yang kusembah, dia Allah yang hidup. Dulu kata orang saja dia mengenal Allah, betul? Dia kata orang, kata firman, kata Taurat yang mengerti itu, maka dia hidup saleh. Ya, dia melakukan aturan-aturan, perintah-perintah, tapi sekedar mengikuti aturan, perintah, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Ya, karenanya di pasal 42 Ayub boleh mengerti sekarang bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa baik. Slide berikutnya, saudara-saudara. Bang Andre, slide berikutnya, kita masuk dalam hal ketaatan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ketaatan, mungkin kita pernah dengar sebuah kisah lagu yang klasik, judulnya Amazing Grace, sungguh besar anugerahnya. Ya, ini merupakan lagu yang sangat digemari di seluruh dunia, tetapi anugerah itu lebih menakjubkan daripada yang kita ketahui. Anugerah atau kasih karunia dipakai sebagai terjemahan bahasa Ibrani itu ken. Ya. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Jadi jelas di sini bahwa kasih karunia Allah adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Ya. Oke, kita masuk di dalam ketaatan atau obedience, ya, obedience atau ketaatan. Dalam Kejadian 6 ayat 22, firman-Nya berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Garis bawahi kata tepat, saudara-saudara. Oke, slide berikutnya. Ini beberapa ayat firman Tuhan tentang ketaatan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kita bisa baca di Keluaran 19 ayat yang kelima. Ya, sebab dikatakan sesungguhnya, ya. Apa ini? Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Ya, kita bisa baca di Ulangan 15 ayat 4 dan 5. Sementara di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oke, slide berikutnya. Nah, apa itu ketaatan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ketaatan adalah kepatuhan. Kenapa saya pisahkan di situ ada kata Tuhannya ya saudara? Kepatuhan, ya patuh, ya kan? Sebenarnya kata dasarnya patuh, tapi kepatuhan. Artinya ketaatan itu kepatuhan atau patuh kepada Tuhan, gitu. Arti lainnya dari ketaatan adalah kesetiaan, ya. Jadi aplikasi dari ketaatan juga berarti kesetiaan, ya. Jadi antara kesetiaan dan ketaatan itu dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Slide berikutnya. Nah, apa kata Alkitab tentang ketaatan?
Tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana melakukan petunjuk atau kehendak atau perintah Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan atau terjadi, apapun resiko yang akan dihadapi. Jadi imannya itu teruji. Maka dari itu Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, peristiwa Nuh ini peristiwa yang sangat menarik yang kita bisa pelajari di zaman-zaman akhir ini tentang hal ketaatan. Nanti Ibu Sylvia, Pendeta Sylvia akan membagikan korelasinya tentang kedatangan Tuhan. Tetapi sedikit yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kalau kita menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, maka ini adalah ketaatan yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Nuh. Nuh membangun sebuah sebuah kapal. Ya, tapi kalau dia membangun di pantai, orang-orang mungkin tidak mencibir, tidak mengejek, tidak mengolok-olok dia. Tetapi Nuh membangunnya justru di atas gunung, Bapak Ibu Saudara. Dan usia Nuh ketika itu bukan lagi usia yang muda, Bapak Ibu. Usianya sudah tua. Bahkan Alkitab mencatat kapal itu selesai dalam kurun waktu 100 tahun lebih. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, ini bukan hal yang mudah untuk Nuh menghadapi berbagai macam penolakan, ejekan, cemooh, cibiran, intimidasi, tekanan-tekanan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan juga mungkin di tengah-tengah keluarga. Ada istri, anak-anak, mantu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketaatan itu harga mati untuk kita bisa masuk surga. Ya, hari-hari ini ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangannya semakin singkat. Mungkin kita berpikir, saya juga berpikir, ini pendeta saya, gembala sidang saya sudah perkatakan ini 20 tahun yang lalu, tahun 80-an, sekitar tahun 80-an di mana saya sudah ikut dengan gereja ini, Saudara. Ya. Waktu itu sudah dikatakan bahwa Yesus sebentar lagi datang. Yesus mau datang, Yesus mau datang. Begitu banyak orang-orang di luar sana, hamba-hamba Tuhan mencibir gembala sidang ini, Saudara. Ya, wah kalau Yesus datang kiamat semuanya, orang udah ketawa-ketawa, mencibir. Itulah kita orang Kristen tuh banyak begitu. Tetapi ketika kita menyadari tentang Nuh, nanti kita dengar dari Ibu Sylvia. Ini sebetulnya refleksinya adalah bagaimana persiapan kita orang percaya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Nuh adalah orang yang setia dan taat. Ya, 100 tahun lamanya bukan waktu yang pendek. Ketika firman Tuhan katakan Yesus sebentar lagi datang, itu 20 tahun yang lalu. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, sekalipun saya menunggu 100 tahun, saya akan tetap setia dan taat untuk mempersiapkan tubuh jiwa roh saya menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Rapture, pengangkatan gereja. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu maunya enak-enak aja. Segala sesuatu janji Tuhan maunya instan, kita menerimanya. Tapi Nuh mengajar kita, Saudara. Ketika dia mendapatkan firman Tuhan bahwa kamu harus melakukan ini itu. Dan Alkitab bilang di Kejadian pasal yang coba slide selanjutnya. Habis, oke. Tadi Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan, Nuh melakukan persis tepat seperti yang Tuhan perkatakan. Bahteranya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dibuat lagi pintu, kemudian buat tiga tingkat gitu ya. Itu semua juga misalnya hewan-hewannya harus sepasang gitu ya. Ya mungkin ketika itu dinosaurus nggak masuk. Coba kalau dinosaurus ada, mungkin hari ini dinosaurus hidup Bapak Ibu. Ya, tapi dinosaurus dihabiskan Tuhan di dalam air bah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu
berbicara tentang hal iman kita, iman yang teruji. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya memiliki iman yang teruji. Karenanya ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kita lakukan, setialah dan taatlah saudara-saudara. Sekalipun waktunya mungkin puluhan tahun menanti. Ya, mungkin puluhan tahun kita sudah menantikan. Tapi tetaplah setia dan taat. Ikutlah Tuhan. Karena Alkitab dalam Kejadian 6, Nuh itu orang yang benar. Di dalam bangsanya, di dalam negerinya, begitu banyak orang yang melakukan kekerasan dan kejahatan. Tetapi Nuh tidak terintervensi, Nuh tidak terinfeksi, Nuh tidak terintimidasi, Nuh tidak tercemar ya oleh karena keadaan-keadaan di sekitarnya. Tuhan berfirman, Nuh sendirilah dan keluarganya yang mendapat kasih karunia. Bayangkanlah saudara kasih Tuhan, ada berapa ribu orang, ratusan ribu orang ketika itu yang dihabiskan oleh Tuhan oleh karena murka air bah. Tetapi lihat baik, ketika kita lihat ketaatan Nuh, bahkan Allah berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi apa yang dikatakan air bah itu, kecuali tsunami, saudara-saudara ya, kemarin. Apa janji Tuhan? Kita lihat janji-janji Tuhan kepada Nuh atas ketaatannya. Kita baca selanjutnya dalam Kejadian 7 ayat 5, dikatakan lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 7 ayat 9 dikatakan datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kejadian 7 ayat 16 di sana dikatakan dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Jadi apa yang Allah perintahkan ditaati oleh Nuh. Dan luar biasanya ketika Allah berfirman kepada Nuh, Nuh nggak bilang begini, Tuhan, jangan-jangan kamu salah kasih perintah. Masa saya bikin bahtera di atas gunung? Bagaimana saya mendapatkan materinya? Materialnya dari mana? Kan toko bangunan ada di kota. Gitu ya, nggak mungkin di gunung ada toko bangunan gitu. Gimana pakunya, gimana palunya, gimana kayu-kayunya, gimana ikatannya, tali-talinya bagaimana gitu. Tapi Nuh tidak memberontak, Nuh tidak istilahnya bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi Nuh melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ketetapan hati Nuh itu luar biasa. Ratusan tahun dia menanti. Ingat baik saudara-saudara, Nuh ini bukannya seorang nabi yang fokusnya melakukan firman Tuhan itu. Maksudnya gini, dia nggak fokusnya untuk melayani Allah. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, gitu loh. Jadi membuat bahtera itu sampingan dia aja, bukan fokusnya dibuat bahtera. Ya, kalau fokusnya dibuat bahtera, pasti dia akan mungkin nggak ratusan tahun selesai. Ya, tetapi kan dia bekerjakan pekerjaan-pekerjaan sekulernya gitu loh, sehari-harinya. Jadi sementara dia melakukan pekerjaan sehari-harinya, dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia persiapkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, ketika ketaatan itu kita lakukan, walaupun kita masih bekerja, kita kerja di marketplace, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi karyawan, menjadi hamba Tuhan juga pekerjaan. Tetapi waktu kita diperintahkan Tuhan melakukan melayani Dia, maka kita harus bisa membagi waktu kita juga. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, Nuh mengerti betul bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan itu harus ditaati. Maka dari itu, waktu Nuh melakukan kegiatan untuk melakukan perintah Tuhan, Allah juga setia menunggu. Ini luar biasa. Setia menunggu untuk apa? Untuk Nuh menyelesaikan bahtera itu. Jadi Bapak Ibu terkasih, mungkin kita mengalami masa-masa stagnasi dalam pelayanan kita. Tapi Allah setia menunggu kita. Asal kita terus setia melakukan. Maka Tuhan pasti akan berjanji untuk memberkati kita. Dan bukan saja memberkati kita, kita pun akan diselamatkan. Masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Nuh adalah
orang yang diselamatkan. Istri dan anak-anaknya, mantunya, diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan dan ketaatan Nuh. Mungkin istrinya juga mengolok-olok, mungkin anak-anaknya juga mengolok-olok, tetapi Nuh tetap seorang yang benar, seorang yang setia, seorang yang taat, seorang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di antara saudara, istri saudara menolak saudara. Ngapain kok pelayanan terus sih Pak? Ngapain lakukan ini? Mungkin istri saudara, ibu ini gimana sih? Kok rajin-rajin sekali berdoa, rajin persekutuan. Wah, kamu anak-anak, kenapa kamu pergi-pergi persekutuan dan segala macam? Bapak Ibu, kalau kita setia, Tuhan pasti akan menolong seisi rumah. Firman Tuhan di dalam perjanjian katakan, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu, janji Tuhan adalah janji yang manis, ya dan amin. Ya, ketika kita taat dan setia, kasih karunia Tuhan memang ada pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau ketaatan belum tentu, Bapak Ibu. Tapi Nuh di sini dia taat sampai kairos Tuhan itu digenapi dalam diri Nuh. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua untuk menjadi orang yang tetap setia, taat, dan terus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, agar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah, lupakan masa lalu. Tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan salah. Mari fokus kepada kehendak perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih pada Pak Pendeta Rinaldo yang telah memaparkan mengenai peristiwa zaman Nuh. Ini kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kedua, Ibu Pendeta Silvia Magdalena MTH. Kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari hamba-hambanya yang boleh mempercayakan untuk menyampaikan materi yang kedua pada malam hari ini. Saya dan Pak Rinaldo itu sebagai alat untuk menyampaikan bahasan-bahasan saja, tapi nanti jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, tentu saja kita akan sharing dan berdiskusi bersama. Apalagi di dalam grup ini kita adalah hamba-hamba Tuhan, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa memperingkati kita, Bapak Ibu Saudara. Baik, tadi kita sudah mendengarkan tentang kasih karunia dan ketaatan. Dan karena saya dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, sebab itu saya akan berbicara juga tentang kedatangan Tuhan yang dikaitkan dengan kasih karunia dan ketaatan. Di dalam Injil Matius yang telah ditentukan ayatnya ya oleh hambanya, kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 24, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-44. Judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu
juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bicara tentang kasih karunia dan ketaatan, tentu saja ini menjadi sesuatu yang penting sekali jika kita kaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kedatangan Tuhan dalam pengertian bagi orang-orang percaya, di mana Tuhan akan datang menjemput para salehnya atau orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia yang adalah pemberian Tuhan, dan saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, di sepanjang kehidupan yang Allah percayakan, kita hidup dalam ketaatan hingga Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan itu kita tidak tahu kapan. Dan tadi dikatakan oleh pembicara kita, Bapak Pendeta Rinaldo, bahwa ketaatan itu harga mati untuk masuk surga. Ya kalau nggak taat, ya nggak akan bersama dengan Tuhan di surga. Karena setelah mati kan ada dua tempat, pertama surga, yang kedua neraka. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara perlu sedikit bersabar karena ini agak lumayan slide-nya dan cukup padat. Lanjut Bang Andre, karena saya lihat tuh sudah banyak sekali yang angkat tangan ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Bapak Ibu Saudara, karena kita bicara tentang kedatangan Tuhan, maka tidak lepas dari nubuatan. Karena itu kemarin juga ada di WA Pak Dokter gitu ya. Nubuatan yang berarti profetik ya, profesi dalam bahasa Inggris, yang berarti menyatakan sesuatu yang lebih dahulu, gitu, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan biasanya melalui perantaran seorang nabi, atau orang yang mendapatkan nubuatan itu dapat diakui atau disebut sebagai nabi. Dan itu di dalam Alkitab kita banyak nabi-nabi yang berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan ya. Dalam bahasa Yunani protetea ya, yang memiliki pengertian bukanlah sekedar ucapan biasa. Setiap ucapan, perkataan yang dinyatakan atau yang dikeluarkan, jika itu adalah nubuatan, itu bukan ucapan biasa, tapi itu adalah satu ucapan yang bersifat ilahi dan mendeklarasikan maksud serta tujuan Tuhan. Ada tujuan ilahi, ada tujuan Allah. Nah, dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, saya ambil juga dalam konteks Tesalonika, karena 1-2 Tesalonika selain Matius, juga Wahyu, dan ada beberapa kitab lain, khusus dalam Perjanjian Baru, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita lebih banyak mau belajar tentang kedatangan Tuhan, itu ada di surat 1 dan 2 Tesalonika, karena persoalan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, sehingga Paulus harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kedatangan Tuhan, kata kedatangan berasal dari kata Yunani parousia, yang secara harafiah berarti datang. Kedatangan Yesus di masa depan yang memegang kuasa penghakiman, secara resmi menyatakan kemuliaan kerajaan Allah ya. Jadi nubuatan, satu peristiwa yang akan terjadi gitu ya pada masa yang akan datang ya. Dan itu bukan sekedar ucapan biasa, tapi itu menyatakan maksud dan tujuan daripada Tuhan. Kedatangan Tuhan berbicara bahwa Tuhan pasti satu ketika nanti akan datang untuk memegang kendali, ya, penghakiman, kuasa, dan menyatakan kemuliaan kerajaan Tuhan. Oke, lanjut Bang Andre. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sedikit memahami latar belakang ya daripada Matius pasal 24 ini ya. Kalau kita melihat Injil Matius sangat kental dengan keyahudian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang surat ini ditulis oleh seorang Lewi ya, pemungut cukai, mana dia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian bertaubat, percaya dan mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Dialah yang menulis kitab ini. Sebab itu segala hal yang berbau Yahudi dia cukup paham dan sangat mengerti ya. Dan
Dan juga surat ini memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen, ya, orang-orang Yahudi yang akhirnya bertobat percaya Yesus di kota Roma pada tahun 60-an ke atas. Surat ini ditulis. Dan Bapak Ibu Saudara, kita memahami bahwa penulis daripada Matius ini adalah seorang saksi langsung, yang artinya dia hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, dia melihat Yesus, dia mendengarkan ucapan Yesus, dan dia melihat perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, bahkan pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan. Sehingga kalau dia berbicara di dalam kitab Injil Matius ini, itu sesuatu yang memang dia sendiri menjadi saksi, ya, walaupun berapa puluh tahun kemudian ditulis gitu ya, setelah dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau boleh dibilang dia itu mendapat bahan primer gitu ya, sesuatu bahan utama gitu ya, jadi secara langsung. Nah, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu yang dia tuliskan. Nah, dalam pasal 24-25 itu bicara tentang akhir zaman. Dan memang pasal-pasal sebelumnya juga, ya. Nubuatan tentang kedatangan Yesus perlu disampaikan, ya, karena latar belakang tema-tema sebelumnya dalam pasal-pasal sebelumnya, ya. Pasal 22 misalnya ayat 22 sampai 33, orang Yahudi, orang Saduki dibungkamkan oleh Yesus karena tanya jawab tentang kebangkitan. Saduki ini salah satu perkumpulan orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Kalau kebangkitan saja tidak percaya, apalagi tentang kedatangan Kristus, ya. Nah, kemudian orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat yang mereka berkumpul untuk mencobai Yesus, dan ada perkataan Yesus yang cukup keras ya kepada mereka, ayat 34 sampai 40 misalnya itu. Kenapa? Karena celakalah orang Farisi ahli Taurat, kamu yang tahu firman dan tapi tidak melakukan, ya. Jadi pertanyaan kepada orang Farisi juga mengenai hubungan Yesus dan Daud, ya. Dan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pasal 23, ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Janganlah kamu turuti perkataan atau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kenapa penting sekali diingatkan tentang berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan? Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi totok gitu ya. Mereka itu melakukan firman, mereka itu tahu firman gitu ya, tetapi tidak melakukannya. Ya, sebab itu Yesus peringatkan gitu ya. Dan juga nabi-nabi atau utusan Tuhan dibunuh oleh mereka, atau orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang menolak firman, menolak Mesias. Selanjutnya Bang Andre. Nah, gambaran kepastian kedatangan Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, karena di firman Tuhan, di Alkitab kita ini diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, ya. Jadi sekalipun tadi dalam konteks Matius, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menolak firman, menolak Mesias, tidak percaya Yesus Kristus. Mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang telah dijanjikan. Namun Tuhan terus memberi kita satu penghiburan, bahkan bagi kita sampai hari ini, bahwa Tuhan itu menghendaki semua orang ya itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan, ya. Nah, perkataan Yesus di dalam Matius ini demikianlah pula halnya kelak, bahwa kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pasal dan ayat sebelumnya Yesus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Puncaknya dalam pasal yang ke-25 di Matius ini, ya. Bagi yang menolak ataupun yang percaya kepada kedatangan Yesus akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi bagi orang yang benar, artinya yang percaya, akan hidup kekal. Oke, lanjut Bang Andre. Nah, saya kaitkan dengan Paulus karena kalau kita mau berbicara tentang kedatangan Tuhan, karena di dalam Matius ini kan dia tidak menguraikan seperti apa gitu ya. Jadi hanya dia singgung sedikit, tetapi kalau kita mau lebih mendalami maka kita kaitkan dengan beberapa kitab atau ayat yang lain ya Bapak
Ibu. Paulus berkata, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di dalam surat-surat lain dituliskan juga, dinyatakan bahwa Kristus akan datang kembali. Banyak sekali ayatnya Bapak Ibu Saudara, dan dinyatakan oleh Paulus dalam pengajarannya bahwa kedatangan Yesus adalah sesuatu yang sangat sungguh-sungguh dan tegas bahwa Tuhan itu pasti datang. Jadi kalau kita bicara kedatangan Tuhan itu sesuatu yang akan terjadi atau tidak, gitu kan ya? Pasti, gitu ya. Karena itu memang firman Tuhan yang mengatakannya. Paulus menyampaikannya bagi kita, ya, bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan akan datang, pasti datang. Ia akan turun dari surga. Siapapun yang menyangkal kedatangannya kembali untuk yang kedua kali berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Lanjut Bang Andre. Nah, dalam Matius pasal 24, sebagaimana halnya zamanmu, zaman sebelum air bah, makan, minum, dan kawin mengawin. Itu dikaitkan tadi yang dibacakan oleh Pak, atau dibahas oleh Pak Rinaldo tadi ya, bahwa manusia semakin jahat, sehingga Tuhan menyesal. Kecenderungan hati manusia itu adalah melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan itu menyesal telah menciptakan atau menjadikan manusia, sehingga dia ingin memusnahkan manusia, bahkan seluruh makhluk yang hidup yang ada di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius maupun dalam 2 Tesalonika berkenaan dengan gejala ya atau tanda-tanda ya yang terjadi pada manusia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kedatangan Yesus Kristus. Paulus menyatakan demikian. Begini ini kondisinya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan itu seperti apa sih manusia? Gitu kan ya. Keadaan di akhir zaman akan diisi oleh manusia yang demikian. Mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Membual dan menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, beribadah secara lahiriah, menentang kebenaran dan iman mereka tidak tahan uji. Ini gambaran yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Timotius ya, dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ini ciri-cirinya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan gejala atau tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Lanjut Bang Andre. Akan ada orang yang berpaling daripada iman, Bapak Ibu Saudara. Akan ada orang yang berpaling. Jadi sebelum kedatangan Tuhan itu apa yang akan terjadi? Ada orang yang murtad gitu ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Kata murtad diterjemahkan dari istilah Yunani apostasia yang berarti pemberontakan. Kata ini muncul dalam Alkitab pada beberapa kali ya. Dalam konteks 2 Tesalonika ini, kata apostasia menunjuk kepada penyimpangan atau pemberontakan dari iman yang menunjukkan kepastian sesuatu peristiwa sebelum akhir zaman. Jadi istilah apostia adalah merupakan suatu tindakan penyimpangan atau penyeberangan yang menunjukkan suatu pemberontakan atau ingkar pada agamanya. Saudara, ada banyak contoh ya. Orang yang tadinya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan dan akhirnya mengingkari imannya sendiri. Hari ini bebas kita bisa buka YouTube, banyak yang mualaf lah, banyak orang yang dari Islam ke Kristen atau yang pendeta jadi ustadz dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab istilah ini menunjukkan pada satu tindakan meninggalkan iman yang benar, ya, dari kata apostasia, murtad. Dengan demikian sebelum kedatangan Kristus yang kedua, terlebih dahulu akan terjadi kemurtadan, penyimpangan, pemberontakan, kedurhakaan kepada Allah, orang-orang yang berpaling dari imannya kepada Allah, ya, meninggalkan Tuhan. Lanjut, Bang. Ya. Yang selanjutnya adalah datanglah orang yang mengamalkan dosa, ya, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 7. Yaitu manusia durhaka, yaitu antikristus, ya. Kata durhaka diterjemahkan dengan anomias yang berarti dari kata dasar anomia yang berarti mental yang tidak
mengindahkan hukum atau satu pelanggaran hukum. Dalam konteks 2 Tesalonika, pemakaian kata ini menunjuk kepada ketidakpatuhan, ketidaktaatan pada hukum, yakni pelanggaran hukum, yang menunjuk kepada sikap menghilangkan atau melawan hukum. Dalam Alkitab, istilah ini menunjuk kepada pelanggaran terhadap hukum Allah atau melawan perintah Allah. Dengan demikian, manusia durhaka, anthropostes anomias, adalah orang yang menghilangkan hukum dan melawan perintah Allah. Orang yang penuh dengan kejahatan dan kebengisan. Orang penuh dengan kejahatan dan kebengisan. Sebelum kedatangan ya Tuhan Yesus yang kedua kali, manusia durhaka akan dinyatakan. Manusia durhaka akan menipu banyak orang yang dikuasai oleh iblis dan akan menunjukkan banyak tanda ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus peka juga, maksudnya harus mohon pimpinan, tuntunan, dan kuasa Roh Kudus. Ada banyak mujizat, ada banyak tanda-tanda ajaib yang dinyatakan, dipaparkan, dipresentasikan di hadapan kita sedemikian rupa. Apakah itu benar-benar dari Tuhan, atau jangan-jangan ada sesuatu yang menyimpang dan sebagai pertanda bahwa itu menunjukkan kedurjanaan sebelum Kristus datang. Ia akan melawan Allah dan meninggikan dirinya di atas segala yang disembah, dan bahkan lebih tinggi daripada Allah, sehingga ia menyatakan dirinya sebagai Allah serta menuntut penyembahan ya yang pada dirinya dan tidak mengindahkan Tuhan. Oke, lanjut Bang Andre. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan itu banyak orang yang membuka telinga untuk ajaran yang memuaskan keinginan telinganya. Ya Bapak Ibu Saudara, ajaran sesat atau yang tidak sehat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya, dan terhimpun kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sekali lagi konteks 1 dan 2 Tesalonika itu adalah orang-orang Yahudi dari penganut Yudaisme yang kemudian percaya Tuhan menjadi orang Kristen Yahudi. Nah, saat Paulus dan Silas pertama kali datang ke Tesalonika, mereka memberitakan kasih Tuhan yang benar, Injil yang benar. Tetapi dalam jangka waktu tertentu datang para pendatang, datang para pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tentang penyimpangan hari Tuhan. Ya, sehingga orang-orang Tesalonika ini hidupnya tidak bertanggung jawab. Ada di antara mereka yang hanya menunggu hari Tuhan saja datang dan tidak bekerja. Sebab itu muncul ayat, jika tidak bekerja hendaklah, kalau tidak bekerja jangan makan. Ya, itu kata Tuhan, itu kata Paulus di dalam Tesalonika. Itu karena latar belakang. Selain itu, orang-orang Tesalonika setelah mereka diajarkan oleh Paulus, mereka ditinggalkan, kemudian ada orang-orang mereka yang sudah meninggal. Pertanyaan mereka, kemanakah mereka? Yang sudah mati itu kemana perginya? Sehingga Paulus perlu menjawab. Dalam 1 Tesalonika dia bahas, kemudian dia perdalam lagi dalam 2 Tesalonika. Ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak dan untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membuka hati pikiran mereka untuk dongeng. Ya, jadi orang suka mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga saja, ya, bukan kebenaran firman Tuhan. Itu tanda-tanda ya kedatangan Kristus. Lanjut Bang Andre. Nah, bangsa Yahudi akan bertobat, itu menjanji firman Tuhan di dalam Roma, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kedatangan Tuhan itu bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah itu akan bertobat. Ya, artinya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu akan kembali ke jalan Tuhan dan bertobat. Bahkan juga seluruh firman diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Louis Berkop, salah seorang penulis tentang teologi Kristen, dia menyatakan paling tidak ada 5 hal sebelum kedatangan Kristus. 1, panggilan orang kafir, artinya orang-orang belum percaya kepada Tuhan itu jadi percaya kepada Tuhan. Pertobatan dari sisa Israel, orang-orang Israel satu ketika nanti sebelum Kristus datang mereka akan bertobat, karena sampai hari ini orang Israel banyak tidak percaya Tuhan dan tidak percaya bahwa Mesias telah datang. Mereka masih menantikan Mesias seperti pemikiran dan konsep mereka. Ya, datangnya antikristus tadi dan ada tanda-tanda dan keajaiban. Lanjut Pak. Oke,
ada orang-orang yang memperkirakan kedatangan Yesus ya semasa di dunia pernah mengatakan tentang kedatangannya ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun kapan waktunya kedatangan Tuhan gitu ya, waktu kedatangan Tuhan ya. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Matius menulis hal yang sama, demikian juga Markus, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Itulah satu rahasia yang menjadi rahasia Allah ya. Jadi kalau kita tanya kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Ya. Menekankan fakta ini, Paulus menuliskan karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, tadi di dalam Matius 28 juga itu disampaikan ya, walaupun dengan satu pernyataan yang agak berbeda. Bersamaan dengan waktu dan kedatangan Tuhan yang seperti pencuri pada waktu malam, Paulus menghubungkannya dengan kebinasaan. Tiba-tiba sebagai akibat dari kedatangan Tuhan. Sebagai akibat, dia menulis apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang sedang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan lumpuh. Dalam konteks Matius tadi, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Itu disinggung oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24. Lanjut ya. Sikap kita harus seperti apa? Judul dalam Matius tadi adalah kita harus berjaga-jaga. Ya. Karena tidak ada manusia yang mengetahui apabila dan kapan terjadi ya kedatangan Kristus, maka orang Kristen wajib hidup bersiaga. Ya, siap siaga. Ya Yesus, mereka waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Itu di mana kita harus berwaspada. Ya, dalam hidup di balik kubur, Ray Summer pernah menuliskan bahwa sejumlah sikap yang patut kita sebagai orang percaya ya. Sikap apa yang perlu kita hidupi saat ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang datang tiba-tiba tanpa kita tahu gitu ya, seperti dalam konteks Nuh tadi ya, mereka hidup kawin mengawin, makan minum sampai pada hari itu datang air bah yang menghabiskan seluruh ciptaan Tuhan kecuali Nuh dan keluarganya ya. Jadi ada persiapan menantikan dengan tekun, dengan sukacita, hidup suci, hidup dalam damai dan terus mengabarkan Injil. Semakin mengenal Kristus dan bekerja bagi Tuhan. Tuhan dapat datang kembali di setiap waktu, kapan saja, karena itu hanya rahasia Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Persiapan yang paling baik bagi kedatangan Tuhan kembali ialah menjalankan dengan giat segala tugas yang telah diberikan kepada kita. Akhirnya ketika Tuhan datang dan menjumpai kita, umat yang sedang giat mengerjakan tugas pelayanan, akan menyambut dan memberkati. Hal itu diungkapkan dalam perumpamaan, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugas-tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Ya, jadi sikap kita harus tetap berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Maaf, Sylvia, waktu 5 menit lagi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Walaupun ini ada kaitan, saya menghubungkan kaitan iman dengan perbuatan ya, tapi intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rinaldo ya, bahwa kalau kita udah percaya itu kepada Tuhan maka harus ditunjukkan oleh perbuatan. Itu yang saya uraikan di bagian belakang. Jadi saya rasa cukup sampai di bagian ini saja, supaya berjaga-jaga ya. Baik, dokter, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita telah mendengarkan secara detail ya gambaran garis besar mengenai kasih karunia dan ketaatan, baik yang telah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Rinaldo Panjaitan dan Ibu Pendeta Sylvia Magdalena. Nah, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua ya agar bertanya sesuai dengan tema kita ya.
tema kita itu adalah kasih karunia dan ketaatan yang berkaitan dengan zaman Nabi Nuh dan kedatangan Yesus Kristus yang dipaparkan oleh Ibu Sylvia Magdalena. Tadi raise hand yang pertama adalah Pak Lamsar Silaban. Kami persilahkan Pak Lamsar Silaban langsung bertanya kepada pembicara siapa, langsung saja dan sampaikan pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya luar biasa pemaparan dari hamba-hamba Tuhan yang terus terang juga menjadi guru rohani saya, termasuk Pak ya hamba-hamba Tuhan yang lain lah ya. Jadi terima kasih sudah membelajarkan malam hari ini. Saya mau bertanya tentang kepada Bapak Pendeta Rinaldo ya, kaitannya dengan karakter daripada Nuh, bahwa Nuh itu diberikan kasih karunia dari banyak orang pada ketika itu ya, bukan banyak, mungkin ratusan ribu, ratusan juta kali ya. Jadi, nah yang saya pikirkan lagi dengan bagaimana pribadi juga seorang Kain dan Habel yang Tuhan pilih Habel dan si Kain tidak gitu. Jadi ada suatu rahasia Tuhan yang kita belum dapatkan jawaban gitu ya. Tapi di dalam konteksnya Nuh ini, saya bisa belajar sedikit begini. Tadi belum dijelaskan Bapak Pendeta Rinaldo, kaitannya dengan keluarganya. Karena Nuh ini ya sepertinya adalah suatu pribadi di dalam keluarganya juga suatu pribadi teladan gitu. Kalau kita lihat Lot dengan suaminya, itu kan Lot dia menyingkir gitu ya. Dia beralih kembali kepada masa lalunya. Artinya ada kegagalan istri Lot di dalam pribadinya gitu. Tapi kalau saya lihat pribadi Nuh, saya mohon dijelaskan bagaimana kaitannya ya. Saya lihat keluarganya hebat di sini. Dia betul-betul Nuh itu betul-betul menjadi pemimpin di dalam rumah tangga keluarganya. Akhirnya kenapa? Karena saya lihat sampai akhirnya tujuan Tuhan itu tercapai karena tidak mungkin Nuh sendiri yang bekerja itu. Pasti ada dukungan-dukungan dari rumah tangganya. Itu bisa dijelaskan Bapak Rinaldo. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab nih, Dokter. Silakan langsung aja, Pak. Ya. Baik. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menarik sekali bahwa korelasinya dengan Kain dan Habel ya, seperti itu, kejahatan-kejahatan. Memang di sini dikatakan bahwa ada sebelum ayat ini kita mengenal tentang kejatuhan atau di sana katakan kejahatan manusia ya, di pasal 6 ayat yang pertama dan seterusnya itu sebelum ke ayatnya yang ke 9 ya. Inilah riwayat Nuh itu ya. Jadi di situ memang diceritakan bagaimana tentang kejahatan manusia. Artinya peristiwa Kain dan Habel itu permulaan dosa dan kejahatan manusia. Tetapi semenjak zaman Nuh begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, tetapi Nuh adalah orang yang tidak terkontaminasi. Nah, tadi istilah Bu Teti itu terkontaminasi itu maksudnya. Ya, dia tidak tercemar gitu ya. Dia tidak terkontaminasi lah dengan keadaan sosial sekitarnya yang memang dilihat oleh Allah sendiri bahwa begitu jahatnya manusia, kekerasan di mana-mana, kawin mengawinkan campuran, perzinahan di sana sini dan lain sebagainya, penyembahan berhala. Itu yang menyebabkan Allah sangat murka dan berkeinginan untuk menghabiskan manusia. Tetapi Allah melihat satu pribadi yang benar, yang tidak bercela, yang berjalan atau bergaul erat dengan Tuhan, yaitu Nuh. Tidak diceritakan di situ istri dan anak-anaknya orang yang saleh taat juga enggak. Tapi Nuh, pribadi Nuh. Artinya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mencari satu orang penjaga Israel, penjaga keselamatan, penjaga berkat di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita.
Tetapi lewat satu pribadi ini, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ketika Nuh tetap mempercayakan dirinya taat kepada Tuhan. Ingat, 100 tahun lamanya lebih dia membangun bahtera. Dan itu tidak di lautan, tapi di gunung. Saya percaya istri anak-anaknya juga pada bengong. Pasti akan mengolok-olok juga awalnya. Ah, jangan-jangan kamu salah dengar kali, Nuh. Emang Tuhan yang merintahkan itu, gitu. Emang kamu nggak tanya balik? Kenapa Tuhan suruh kamu bikin bahtera, gitu? Kok kamu nggak tanya? Seperti juga waktu Adam tanya, kalau bertanya apa? Abraham tanya, ya Adam dan Hawa itu tanya. Kalau ditanya namanya siapa? Aku adalah aku, gitu kan? Emang kamu nggak tanya itu Allah yang berfirman atau yang lain, gitu kan? Jangan-jangan kamu salah dengar. Alkitab nggak mencatat bahwa istrinya bertanya ataupun seperti Ayub ya, mengutuki istrinya mengutuki Ayub. Ini enggak. Istri anak-anaknya tanya, Pak, Bapak, emang Allah berfirman begitu ya, bikin kapal untuk sebentar lagi air bah akan datang, gitu kan? Tapi disinilah perjuangan seorang imam, hamba Tuhan. Artinya bukan bicara soal pria atau wanita ya, tetapi pria adalah imam di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan senang dengan seorang pria yang hidupnya benar, tidak bercela, dan berjalan di dalam Allah atau hidup bergaul intim dengan Tuhan. Siapapun di antara kita, jadilah kita penjaga rumah kita itu, penjaga Israel, penjaga keselamatan di tengah-tengah rumah tangga kita. Entah itu ibu atau bapak, mari tetap setia dan taat dengan Allah. Artinya Nuh memang dia bayar harga, Pak Lamsar. Dia bayar harga. Walaupun istri anak-anaknya mungkin akan bertanya-tanya, mungkin mencemooh dia. Bahkan waktunya lama loh, nggak setahun 2 tahun. Ratusan tahun. Bayangkan ketika orang mencemooh, mana Tuhan nggak datang, mana Tuhan nggak datang. Akhirnya banyak orang murtad, banyak yang mulai berpaling kepada ilah-ilah lain. Mana janji Tuhan, mana berkat Tuhan. Nggak sabar menanti. Padahal kalau kita taat dengan firman Tuhan, kita taat dengan perintah Tuhan, maka kita pasti akan menuai apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Itu Pak Lamsar yang bisa menjawab. Silakan yang mungkin mau menambahkan atau bertanya lagi. Ya, terima kasih. Saya rasa kita kunci aja dulu. Nanti kalau ada waktu baru kita ini. Silakan Pak Sihar, pertanyaan kedua yang raise hand. Baik, Shalom, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mempertanyakan, itu ada flyer di grup Gepas. Flyer pertama saya lihat, yaitu ada tertulis Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya sempat mempertanyakan dan saya ingin memahami, yang mana kalau boleh kita kaitkan dengan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, itu sudah dikatakan bahwa ada perjanjian Tuhan terhadap air bah. Tetapi saya menyimak tadi, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, Matius 24 ayat 37. Terus kemudian di flyer kedua, ini ada beda lagi begitu. Jadi saya mau bertanya, yang di flyer pertama itu Amang, yaitu dikatakan di sana Matius 24 ayat 37, saya baca, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saya ingin mendapat pemahaman tentang ini Bapak Ibu. Yang mana yang sebenarnya di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 sudah ada perjanjian Tuhan terhadap Nuh bahwa tidak akan mendatangkan air bah. Nah, itu yang pertama di dalam flyer. Yang kedua adalah tentang anugerah. Kasih dan anugerah. Nah, saya mengalami banyak hal, yaitu kejadian-kejadian, dan saya selamat dari kejadian itu. Saya diselamatkan oleh Tuhan dan sampai sekarang saya sehat, puji Tuhan. Nah, saya ingin bertanya, apakah itu termasuk yaitu kasih dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya sedangkan saya belum menjadi orang benar. Saya dapat selamat.
Apakah itu termasuk kasih dan karunia? Sedangkan tadi dijelaskan oleh Amang Pendeta, Insinyur Panjaitan, bahwa orang benar itu mendapat kasih dan karunia untuk dapat keselamatan. Saya sudah lepas dari keselamatan, tetapi ya dari musibah-musibah, tapi saya belum menjadi orang benar. Saya mengaku belum jadi orang benar. Itu bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu, bukan kita berdebat ya. Ya, terima kasih Pak Sihar. Jadi pertanyaan yang pertama lebih dahulu itu tentu diarahkan kepada Ibu Sylvia, ya, menjelaskan mengenai Matius 24 ayat 37, karena ternyata Pak Sihar bertanya, sedangkan di Kejadian 9 kan sudah ada pelangi lah, gitu ya, tidak. Nah, beliau mungkin perlu dijelaskan, Bu, gitu ya. Tidak berkaitan dengan pelangi, mungkin beliau berpikir nanti kita ditenggelamkan juga, gitu ya. Silakan Ibu Sylvia. Nanti pertanyaan kedua oleh Pak Rinaldo mengenai kasih karunia, Pak, ya, yang berkaitan dengan apakah beliau banyak tertolong diselamatkan dari sebuah kejadian itu merupakan bagian kasih karunia, gitu ya, yang diberikan setara dengan yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nanti kira-kira garis besarnya seperti itu. Nanti yang kedua dijawab oleh Pastor Rinaldo. Silakan Ibu Sylvia. Oke, baik. Terima kasih untuk Amang Sihar pertanyaannya. Dalam pasal 24 dari Injil Matius ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Nah, tadi Amang Sihar kaitkan zaman Nuh itu adalah di mana tidak ada lagi air bah, ya. Dan pelangi kan sebagai bukti dari kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi, gitu kan. Tapi kenapa kok di Matius ini disinggung, gitu kan ya? Sementara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kan belum terjadi, gitu. Apakah itu artinya juga bahwa akan terjadi lagi sesuatu seperti pada zaman Nuh, gitu kan ya? Oke. Sebenarnya pemikirannya, konsepnya di sini tidak demikian. Ya, maksudnya begini. Zaman Nuh yang disebut oleh Matius pemungut cukai mengingatkan kepada murid-murid dan pengikut Yesus pada saat itu adalah satu peringatan kepada orang-orang Yahudi dan seluruh pengikut Yesus bahwa nanti satu ketika Yesus Kristus akan datang untuk kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebelum hal itu terjadi, ada hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan, ya. Ada orang yang murtad, yang meninggalkan kepercayaan, ya, meninggalkan imannya. Kemudian ada gaya-gaya hidup, ya, seperti semakin mencintai dirinya sendiri, itu kan ya, mencintai uang, ya, berbohong, kemudian hidup dalam kemurtatan, dan ada di dalam Timotius tadi. Itu ada daftar kurang lebih 9 daftar. Ya. Jadi yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius di sini adalah lifestyle-nya, Pak, gitu ya, lifestyle-nya, gitu loh, Pak, ya, gaya hidupnya, gitu ya. Jadi gaya hidup orang pada zaman Nuh itu seperti makan, minum, kawin mengawin, hidup dalam kejahatan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam keegoisan, hidup dalam kedagingan, gitu kan ya. Mereka melakukan semuanya itu dan tidak sadar-sadar sampai akhirnya air bah datang membasmi mereka semua. Nanti sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, itu terjadi juga gaya hidup yang demikian. Jadi artinya lebih kepada lifestyle-nya, ya Pak, ya, gaya hidup dalam kedagingan atau gaya hidup dosa. Nah, itu yang mau disampaikan dalam Matius pasal 24 dan 37. Terima kasih. Mungkin Pak Rinaldo mau tambahkan. Iya, terima kasih. Silakan Pak Rinaldo, ya, tentang kasih karunia. Beliau sering sudah diselamatkan padahal beliau merasa belum hidup benar, gitu ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah belajar mendengar bahwa apa itu definisi kasih karunia, ya. Bahwa kasih karunia itu artinya adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Artinya, Pak Sihar, jangan menilai diri sendiri saya tidak benar atau benar. Bukan.
benar tidaknya kita bukan kita yang menilai, tapi itu dalam pandangan Allah sendiri. Bahkan Yesus ketika dua penjahat di kiri kanannya mengolok-olok dia, dan pada akhirnya yang satu berkata, kalau engkau mati ingat akan aku. Yesus berkata bahwa dia melihat imannya. Dia tidak melihat kejahatan-kejahatan masa lalu dia. Dia tidak melihat bahwa ini orang benar atau tidak. Tapi pada saat itu perkataannya benar. Perkataan respon penjahat ini benar di mata Tuhan Yesus. Maka dia berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Pak Sihar, jangan pernah kita menilai diri kita ataupun siapa saja bahwa kita ini bukan orang yang benar, kita sering melakukan dosa. Saya ulangi lagi ya, Nuh itu bukan orang yang kudus di mata Tuhan, nggak pernah dosa, nggak pernah ini, enggak. Saya percaya kalau Alkitab menulis itu banyak juga kali dosa-dosa dan kesalahan daripada Nuh. Tetapi Alkitab nggak tulis itu semua dosa-dosa dan pelanggaran Nuh. Karena gini, kita ingat lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosa, ia disucikan, diampuni segala dari pelanggarannya. Ya. Jadi waktu Pak Sihar, saya percayalah, walaupun sering melakukan dosa dan pelanggaran ketika itu dan merasa menilai diri saya itu bukan orang benar, tapi pastilah ada doa-doa yang Tuhan ampuni aku dosaku. Mungkin doa Bapa kami aja udah cukup. Itu doa yang sangat powerful. Ketika kita nggak bisa berdoa, doa Bapa kami aja dengan sepenuh hati kita. Tuhan ampuni dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Jadi jangan kita menilai bahwa aku belum benar gitu. Itu sebabnya ya di dalam Lukas berkata di mana banyak dosa banyak kasih karunia. Justru disitulah kasih karunia Allah dinyatakan ketika banyak sekali dosa dan pelanggaran. Di zaman Nuh, dosa-dosa manusia itu udah jahat di mata Allah. Tapi ada kasih karunia Tuhan, yaitu bagi keluarga Nuh. Gitu loh Pak Sihar ya. Jadi bukan kasih karunia itu bukan kita yang menilai, bukan pemberian pendeta, hamba Tuhan, bukan, tapi adalah pemberian Allah. Itu saja Pak Saud jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Sihar udah kita kunci dulu Pak. Kita ke arah ke Ibu Teti tadi sempat raise hand. Silakan Ibu Teti. Yang lain jika ada silakan juga raise hand. Kalau tidak bisa langsung membuka ya. Oke. Pak Hilman Handoko. Oke, nanti habis Ibu Teti ya Pak ya, Hilman ya. Ya, baik. Ya, salam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Saud selaku moderator dan terima kasih untuk kedua pembicara Pak Rinaldo dan Ibu Sylvia. Saya mau menanggapi apa yang sudah disampaikan. Kalau di kitab Kejadian 6, Kejadian 6 ini bercerita tentang Nuh, berarti Allah kan sedang atau berencana menghakimi dunia. Namun Nuh di situ beroleh kasih karunia. Dan di situ ada tenggang waktu. Sebelum keputusan itu atau sebelum air bah itu dicurahkan, ada masa, ada tenggang waktu, ada rentang waktu yang cukup lama begitu. Itu mengenai Nuh. Lalu dengan kedatangan Yesus itu bagaimana begitu? Kedatangannya Yesus yang kedua kali pun akan menghakimi dunia ini begitu. Namun saya pikir agak berbeda juga ya, karena Allah kepada Nuh itu membuat suatu perjanjian, mungkin face to face ya, mengatakan buatlah bahtera ini berapa kamar ini buat dari ini. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan sudah menyesal menciptakan manusia dan berencana untuk memusnahkan. Lalu mungkin fokus kesamaannya begitu, kesamaannya di mana begitu ya, antara apakah ada persamaan yang begitu erat terlihat atau berbeda-beda antara kejadian dengan Nuh dan kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya. Yang jelas apabila kita taat dalam kepada Tuhan dalam kasih karunia kita terpelihara. Itu saja saya pikir. Ya mungkin terima kasih. Ya
Terima kasih Ibu Teti. Untuk hal ini mungkin bisa ditanggapin oleh Ibu Sylvia karena memang berkaitan dengan Matius 24 gitu ya. Silakan Bu Sylvia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Teti untuk pertanyaannya ya. Di dalam kejadian pasal 6 memang ada tenggat waktu ya, di mana Nuh diberi kesempatan. Tadi Pak Rinato sudah menyampaikan sekian ratus tahun untuk pembuatan bahtera itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara tentang pertobatan, harusnya manusia punya kesempatan ya untuk bertobat ya, karena pasti firman itu terus disampaikan. Atau apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu, air bah gitu ya, selalu disampaikan oleh Nuh. Jadi selain pun dia mengerjakan bahtera, dia juga sebagai seorang yang hidup benar, bergaul dengan Allah, tentu saja dia tidak menyimpan berita dan rahasia itu untuk dirinya sendiri, gitu kan ya. Nah, apa kaitannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Sebenarnya sama ya, kesamaannya apa? Kesamaannya tuh semua itu diberi kesempatan, gitu ya. Di dalam perjanjian lama, zaman Nuh, orang-orang sesungguhnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sadar dari kehidupan mereka yang tidak benar, dari kehidupan mereka yang menyakiti hati Tuhan, dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, untuk berbalik dan kembali kepada Tuhan. Tetapi nyatanya gitu kan ya, mereka tidak melakukan itu dan tetap justru Nuh dan keluarga yang akhirnya diselamatkan. Dalam kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu satu nubuatan yang belum tergenapi ya Bapak Ibu Saudara, khusus yang akan menghancurkan bumi dan membuat bumi baru. Tapi kedatangan Tuhan untuk pribadi-pribadi, yaitu Tuhan sudah datang untuk menjemput kita, dan salah satu, dan seperti tadi saya katakan tentang seorang hamba Tuhan yang baru kita doakan tadi, Pak Pendeta Pariaji, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yaitu Tuhan sudah datang untuk dia secara pribadi dan dia bersama dengan Tuhan. Nah, kita pun diberi kesempatan sebelum Tuhan itu datang kepada kita pribadi, lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara, kita itu diberi tenggang waktu oleh Tuhan, ya. Karena memang tadi sesuai firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu mau kita itu semua manusia itu diselamatkan, tidak ada yang binasa, ya. Tuhan menghendaki kita itu berbalik dan bertobat, gitu kan ya. Jadi kesamaannya di situ. Kalaupun kita hidup sampai hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, gitu kan ya, seperti Amang Sihar tadi, gitu kan ya, saya mendapat kasih karunia Tuhan, gitu kan ya, saya diselamatkan dalam banyak hal, gitu kan ya. Tetapi walaupun saya sendiri masih belum merasa hidup benar, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan begitu sayang kepada kita dan Dia memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kita. Kalau kita beriman, kita percaya, tunjukkan melalui perbuatan. Sebenarnya itu beberapa slide yang saya siapkan, ada sikap berjaga-jaga itu seperti apa sih? Yaitu iman dan perbuatan atau ketaatan itu memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita mau bahas itu ada di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, gitu kan ya. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman itu memiliki dua sisi. Kalau kita mengatakan percaya kepada Tuhan, yang pertama iman itu adalah pengakuan. Yang kedua iman berbicara tentang perbuatan. Kalau hanya iman di mulut saja, gitu kan ya, setan pun juga percaya Tuhan kok, gitu kan ya. Lalu apa bedanya kita dengan setan? Setan pun percaya ada Tuhan, percaya Tuhan berkuasa. Kalau hanya mengisi intelektual kita, gitu kan ya. Kalau hanya di otak kita saja, tetapi tidak ditunjukkan melalui perbuatan. Jadi seperti apa harusnya, Bu, gitu kan ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berjaga-jaga. Tunjukkan iman kita melalui perbuatan kita, tunduk taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Seperti Nabi Nuh tadi, hidup benar, bergaul akrab dengan Tuhan, dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi itu Bu persamaannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Kita berikan kesempatan kepada Pak Leman Handoko. Silakan Pak. Shalom Pak Leman. Bisa di ini. Silakan Pak. Sorry Pak. Saya tanya sama Pak sampai itu Pak pertama kali itu Pak,
Pak Rinaldo, Pak Rinaldo, Pendeta Rinaldo. Ya, silakan Pak, silakan. Pak Rinaldo bilang bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, Pak. Itu pemberian Tuhan katanya Pak Rinaldo itu. Tapi di sini Pak Rinaldo memberikan satu syarat. Kalau itu mempunyainya Tuhan, kita nggak pantas terima, tapi Tuhan berikan. Tapi Tuhan pada waktu memberikan pada seseorang itu ada syarat katanya Pak Rinaldo tadi, syaratnya itu bahwa Nuh adalah benar dan sebagainya Pak. Itu benar. Jadi ada syaratnya dulu baru kasih kalau diberikan pada Tuhan pada seseorang kalau syarat itu terpenuhi. Padahal statementnya Pak Rinaldo bahwa kasih karunia itu diberikan manusia tidak pantas untuk menerima, Pak. Itu satu pertanyaan bagi saya. Yang saya tanyakan, bagaimana dengan Paulus, Pak? Paulus pada waktu diberikan kasih oleh Tuhan, nggak pantas dia. Dia tidak punya syarat, Pak, untuk dia benar apapun kejahatannya luar biasa diberikan. Itu apa supaya bisa jawab? Kenapa kok tidak ada syarat diberikan? Kok Nuh ada syarat, Paulus kok nggak ada syarat, Pak, untuk diberikan? Yang kedua, Pak, ini sedikit ada perbedaan pendapat, tapi nggak masalah, Pak. Kita bisa diskusi karena tidak pada dasarnya. Dia Pak tadi bilang keselamatan bisa hilang. Bahwa kalau kita lihat di dalam Roma 8, saya kurang jelas saya 28-29 bahwa rencana keselamatan itu rencana kekal, Pak. Sebelum dunia dijadikan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal rencananya, Pak. Kalau Pak Liman, kalau Tuhan memilih saya, tidak mungkin gagal keselamatan itu, Pak. Kenapa kok bisa keselamatan bisa hilang? Kalau keselamatan diberikan oleh Tuhan, satu kali diberikan tidak pernah gagal karena Tuhan itu Allah yang Maha tahu. Kalau kita memilih pegawai, Pak, gitu ya, saya memilih pegawai, saya tahu, pertama-tama baik. Setelah saya berjalan 5 tahun, pegawai saya tuh ternyata curi uang saya tidak tahu karena saya bukan Allah Maha tahu, tapi Allah yang Maha tahu, dia pasti melihat memilih Pak Liman itu tidak sembarangan, Pak. Dan kalau Pak Liman gagal di tengah jalan, itu kok Allah tidak Maha tahu, itu Pak yang saya maksud dengan pertanyaan saya. Tolong dijawab dengan ringkas. Tapi bukan suatu perdebatan, kita kepingin ada satu solusi bagaimana, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Leman. Jadi ditujukan kepada Pak Rinaldo. Ada 2 pertanyaan, ya. Kira-kira sudah dapat di ini Pak, atau perlu saya jabarkan sedikit? Kalau sudah, silakan Pak Rinaldo menanggapi. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak Liman, pertanyaannya menarik dan itu juga yang menjadi pemikiran saya sebelum saya utarakan ini. Ya, hal tentang kenapa Allah, ya, atau definisi dari kasih karunia itu kan pemberian Allah yang tanpa syarat. Artinya tanpa syarat, ya udah manusia mau bikin dosa, salah, mau benar, dia mau intim dengan Tuhan, itu kan seperti tadi Pasihar contohnya, itu kan kasih karunia Allah. Ya toh. Tapi tadi saya sampaikan bahwa di dalam Kejadian pasal 6, kenapa Allah malah memberikan kasih karunia melihat Nuh yang begitu hidup benar, nggak bercela, kemudian bergaul karib dengan Allah. Kenapa hanya Nuh? Kenapa orang-orang sekelilingnya tidak mendapatkan kasih karunia, gitu kan? Padahal banyak. Nah itu tadi, itu jawabannya sebetulnya udah disampaikan Ibu Sylvia. Ya, waktu Nuh membangun bahtera dan mendapatkan firman Allah, Nuh nggak disimpan dalam hatinya dan untuk ini keselamatan buat keluarga kita nih. Ayo Allah berfirman begini nih, kita doang yang selamat, maka kita harus berjaga-jaga. Pokoknya Tuhan berjanji sama keluarga kita yang paling selamat. Nggak usah ngomong sama orang-orang lain ya, nggak usah ngomong sama tetangga, nggak usah ngomong sama om tante kita, nggak usah ngomong-ngomong sama paman-paman kita. Itu terjadi ketika peristiwa Nuh itu, pamannya Nuh, semua orang-orang kerabat Nuh datang, buka pintu, buka pintu. Tuhan berfirman, apa yang sudah dibuka tidak bisa yang sudah ditutup tidak bisa dibuka manusia. Ya. Jadi Pak Liman, kasih karunia itu memang definisi udah benar. Pemberian Allah, manusia nggak pantas menerimanya. Contoh Pasihar tadi. Menurut dia tidak benar, banyak dosa. Tapi kenapa saya dapatkan keselamatan ya? Kok saya ditolong Tuhan? Itu kasih karunia. Dengan harapan ketika kita diselamatkan Tuhan, ya jangan berbuat dosa. Ya, jangan kita mencobai Tuhan. Amin, gitu. amin. Jadi jangan kita mencobai Tuhan, tapi kita tetap justru dari situlah kita
merasa kita berhutang sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah tolong saya mau layani Engkau sepenuh waktu saya. Ingat ketika ilustrasi dua anak orang kaya, yang satu yang bungsu itu yang meninggalkan rumah. Dia kembali ke orang tuanya dengan compang-camping, miskin, kere, tetapi bapaknya tetap mendandani dia. Pasti anak bungsu itu merasa begitu luar biasa. Anugerah. Artinya kehidupan yang kedua diberikan kepada kita. Ingat, jangan mencobai Tuhan. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan kita, kalau kita mencobai Tuhan, maka kita menjadi orang Kristen yang abu-abu. Kita harus strict to the point. Ya, kalau kita hari ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, hiduplah benar, jangan hidup salah lagi. Jangan tidak bercela. Jadilah orang yang menyukakan hati Tuhan. Dan mari bergaul intim dengan Tuhan. Soal keselamatan untuk selama-lamanya, ingat baik. Paulus berkata, kejarlah, usahakanlah keselamatan. Berarti keselamatan itu adalah suatu kerja kita. Bukan seenaknya aja ketika kita diselamatkan, terima Yesus, seenaknya berbuat dosa, mati masuk surga. Nonsense. Saya harus berani katakan, itu adalah penyesatan, itu ada ajaran palsu. Ya, tetapi mari kita pakai standarnya Tuhan. Pak, bagaimana kalau kita udah berdosa? Apa ada kasih karunia? Iya, kalau itu Anda bisa bertobat, dikasih kasih karunia sama Tuhan. Kalau enggak bagaimana? Mati masuk neraka. Itu sebabnya kita harus punya standar. Standar kita bukan double standar. Kita standarnya standar ilahi. Berusahalah ke situ. Saya nggak bicarakan tentang ajaran-ajaran yang lain, enggak. Firman Tuhan yang saya pegang. Ya. Jadi itu Pak Liman mungkin menjawab. Yang kedua Pak Dr. Saud? Iya, itu tadi udah termasuk yang kedua, Pak. Karena mengenai ya, kasih karunia itu karena Tuhan punya rencana yang sempurna, gitu ya, dan nggak pernah gagal. Apa mungkin, gitu kan? Orang yang sudah menerima kasih karunia itu diselamatkan menjadi tidak selamat karena dari sisi Tuhannya, gitu ya. Tuhan nggak pernah gagal. Tetapi ya karena ini forum kita diskusi, tentu dengan berbatas waktu, tidak ada yang bisa sempurna, tetapi dimanapun ada kekurangannya, bisa kita mempelajari lagi lebih dalam, gitu ya, ke depannya menjadi lebih baik, gitu, sehingga kata Amsal Salomo, biarlah akhir jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Sehubungan karena sudah mungkin jam. Satu lagi, Dr. Saud. Ya. Mungkin saya lupa ada satu bagian penting. Saya tidak mengatakan bahwa kasih karunia itu bersyarat, tidak sama sekali ya. Tetapi saya melihat begini, kenapa Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh? 3 hal di situ yang kita bisa baca tadi, bahwa Nuh orang yang benar, Nuh orang yang tidak bercela dan bergaul karib. Jadi bukan syarat ya, bukan syarat. Tetapi karena Nuh melakukan 3 hal itu, maka Allah memberikan kasih karunia. Ya, jadi jangan salah memutarbalikkan pertanyaan. Oke, thank you, Dr. Saud. Nanti kita setelah selesai diskusi virtual ini, kita kalau saudara masih punya waktu ada di tempat bisa berdiskusi, tetapi diskusi bebas ya, masih tema itu. Tapi karena udah jamnya jam 9, kita closing. Nah, sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan yang pertama untuk Ibu Pendeta Sylvia Magdalena untuk menyampaikan closing statement-nya. Tuhan Yesus memberkati. Habis itu nanti dilanjutkan oleh Pak Pastor Rinaldo, dan saya serahkan kepada host kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu pasti dan akan terjadi. Sebagai orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita hidup sesuai iman kita. Yang tidak hanya pengakuan di mulut, iman menyangkut 2 hal, yaitu pengakuan dan perbuatan. Iman yang sejati, iman yang murni, diimplementasikan atau diekspresikan atau diaplikasikan melalui perbuatan kita, yaitu dengan tunduk taat kepada firman Tuhan sampai Kristus datang yang kedua kali. Kita siap menyambut dengan sukacita, dan saat Tuhan menjemput kita, kita ada bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Amin. Silakan Pastor Rinaldo.
Oke, closing statement saya bikin sebuah puisi ya, ataupun sanjak gitu ya. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Engkau menyebut aku Tuhan, tapi tidak menuruti perintahku. Engkau menyebut aku terang, tapi tidak mendekati aku. Engkau menyebut aku jalan, tapi tidak melewati aku. Engkau menyebut aku hidup, tapi tidak menginginkan aku. Engkau menyebut aku bijaksana, tetapi tidak meneladani aku. Engkau menyebut aku berterus terang, tetapi tidak mempercayai aku. Engkau menyebut aku kaya, tapi tidak meminta kepada aku. Engkau menyebut aku kekal, tetapi tidak mencari aku. Engkau menyebut aku lemah lembut, tapi tidak mengasihi aku. Engkau menyebut aku mulia, tetapi tidak melayani aku. Engkau menyebut aku maha kuasa, tapi tidak menghormati aku. Engkau menyebut aku adil, tapi tidak takut kepada aku. Jika aku menghukum engkau, jangan salahkan aku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ya atas pemaparan dan closing statement dari Pastor Silvia Magdalena dan Pastor Rinaldo Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali kepada host Andre Panjaitan. Silakan, Pak Andre. Baik, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan beberapa statement firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang bisa kita andalkan di generasi penuaian akhir zaman sebagai guru kita di penuaian akhir zaman. Terima kasih buat Pastor Insinyur Rinaldo Panjaitan, MTH, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga buat Pastor Ibu Silvia Magdalena, Antang, MA, MTH, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga buat hambanya, Pastor Dr. Saud sebagai moderator atas kesempatan yang telah kami diberikan untuk pada malam hari ini tentang sharing firman virtual, diskusi virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus kita memberkati kita semua. Saya serahkan ke hambanya Bapak Pendeta Parlin Munte untuk doa berkat. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Yang diambil ya merupakan topik kasih karunia dan ketaatan. Mari kita belajar terus dan belajar ketaatan setia dan ya taat sampai mati seperti Tuhan Yesus ya. Inilah intinya pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Rinaldo, Ibu Silvia, dan Dr. Saud, dan terima kasih untuk seluruh partisipan yang baru hadir. Ya, kami ucapkan selamat bergabung di generasi penuh akhir zaman dan selamat datang untuk seluruh partisipan yang dari GEPAS. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan limpah setiamu yang Tuhan telah Engkau berikan kepada kami, para hamba-hambamu, para umatmu, pada malam hari ini, di mana kami telah belajar tentang hari kedatanganmu yang kedua kali ya Tuhan, dan juga tentang ketaatan kami untuk menantikan hari kedatangan-Mu. Mari Bapa, Engkau Tuhan, bimbing kami, ajar kami, terus Engkau Tuhan akan pelihara kami di zaman akhir ini ya Tuhan, supaya penuh dengan pengharapan kami, dan kami tidak akan mengalami kebinasaan seperti di zaman Nuh, jika kami tidak taat, jika kami kurang setia. Namun kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk kami tetap untuk belajar terus menerus dan akan senantiasa tetap memohon belas kasihan-Mu kepada kami umat-Mu, gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu
boleh akan mempersiapkan akan hari kedatangan-Mu kedua kali kelak. Dan kami semua yang hadir pada malam ini juga Tuhan, Engkau akan tetap Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesempatan kasih karunia-Mu untuk kami nikmati terus, dan ketaatan yang sesungguhnya yang Tuhan Engkau berikan melalui kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang menjadi mengajar kami selalu untuk mengingatkan kami, menginsafkan segala dosa-dosa kami, dan menerangi hati pikiran kami di dalam akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah berbicara Engkau pakai pada malam ini, mereka yang telah melayani, ambil bagian pada malam hari ini untuk menyampaikan akan isi hati-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu pada malam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin tambahkan hikmat kepada mereka. Engkau semakin lengkapi mereka di dalam pelayanan mereka. Di dalam juga Tuhan, ketaatan mereka. Baik di dalam sekularisasi mereka. Baik Tuhan di dalam pelayanan gerejawi, rohani. Oh Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan ketaatan sama seperti Nuh. Dia adalah kau dapat sisi orang yang benar. Dia sungguh bergaul akrab dengan Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai Tuhan menantikan yaitu perintah Tuhan yang telah Kau berikan kepadanya. Genap 150 tahun air bah akan datang, tapi kami tidak lagi seperti itu Tuhan, karena saat ini Yesus sudah Tuhan naik ke surga, dan Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kami gereja-Mu. Dia Tuhan akan mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami penuh dengan harapan. Kami akan juga memiliki janji-janji Bapa. Seperti yang Tuhan Kau katakan, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu di mana aku berada. Inilah janji-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua umat-Mu. Sehingga kami percaya betul dan selalu berharap, ajar kami saling mengasihi, akan Engkau mengasihi akan sesama dan mengasihi teristimewa saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan malam hari ini kami akan sebentar beristirahat. Biarlah Tuhan Engkau akan sertai berkati istirahat kami pada malam ini. Sehingga kami besok pagi hari tetap memiliki kesehatan, baik secara jasmani, secara rohani, dan jiwani Tuhan Engkau tetap memberkati kami semuanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dan ini doa kami serahkan pelayanan Gepas semuanya dalam tangan Tuhan, baik di waktu pagi, waktu malam seperti ini. Kami sangat diberkati dan senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah doa ini, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga bangsa kami dan negara kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau akan lawat, Engkau akan curahkan roh pertobatan, roh keselamatan, roh akan pengampunan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap terpelihara, tetap terjaga melalui Tuhan, aparat keamanan yang ada di bangsa kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin kami, presiden kami, Jokowi, Tuhan berikan akan kekuatan, hikmat, dan ketabahan di dalam memimpin untuk membawa bangsa ini keluar dari segala krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral, dan krisis yang lainnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan berkati hamba-Mu Pak Joko Widodo sebagai presiden kami di bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang telah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Pandanglah kepada Yesus Kristus, sumber segala berkat kehidupan. Sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber akan kesembuhan, sumber pemulihan, sumber akan mujizat, sumber pertolongan dan penghiburan yang abadi. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak menantu cucumu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah kantor dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu dan masa depanmu. Tuhan memberkati engkau waktu masuk dan waktu keluar. Anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah yang akan menuntun, memimpin, menyertai, dan memberkati kamu sekalian, mulai malam hari ini, sampai Yesus datang meranata kembali, untuk menjemput kita dan seluruh saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, amin, amin, haleluya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk para hamba Tuhan yang sudah berbicara pada malam ini kepada kita, yaitu hambanya Pak Rinaldo dan Ibu Sylvia, juga Pak Saud Storus yang sudah juga yang menjadi moderator, dan Ibu Tiar Purba yang jadi WL worship, ya, juga Andre jadi host pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat datang kepada yang baru pertama kali gabung di generasi penerus zaman. Itu ada tadi Pak Leman Handoko. Shalom Pak Leman Handoko. Shalom Pak. Ya, shalom. Tolong bolehkah salam kenal ya Pak, ya. Saya Pendeta Israel Munte, ya, dari pengurus dari Gepas ini, ya, ketua, ya, ketua Gepas, mengucapkan selamat datang kepada Bapak. Bolehkah Bapak memperkenalkan, ya, diri kepada Gepas dan gereja di mana atau sebagai apa di gereja? Terima kasih Pak. Saya baru tadi siang terima linknya Pak. Nggak tahu dari siapa, saya nggak ngerti Pak. Terima linknya apa, join link, jadi cuma baru pertama kali saya lihat link siang tadi. Dan malam ini kebetulan semua libur Zoom, jadi saya ada waktu, walaupun saya keluar kota ada waktu, sehingga saya buka kok ketemu ini gitu Pak. Jadi saya nggak nyangka Pak ketemu Tiar Purba, kadang loh kok Tiar Purba masuk, saya nggak tahu, itu mungkin dari dia, mungkin saya nggak tahu Pak, mungkin dari dia. Saya nggak, pokoknya saya dapat link itu tiba-tiba muncul di WA saya Pak. Nah, kebetulan malam ada Zoom saya buka, muncul ini Pak, apa, generasi penuh akhir zaman itu saya Pak. Saya Pak Liman Handoko, saya punya istri 1, anak 3. Saya sebagai Pak gereja kecil Pak di desa-desa. Saya bukan lulusan teologi,
Saya seorang pekerja biasa, Pak. Pekerja biasa, tapi saya juga melayani Tuhan itu, Pak. Gitu. Di gereja mana, Pak? Di gereja mana? Saya di GKRI, Pak. Di gereja mana? GKRI, GKRI, Pak. GKRI. Oh, GKRI. Oh, tinggal di mana, Pak? Daerah mana? Saya Surabaya, Pak. Saya lihat tadi Surabaya, Bujoy, Bujoy yang memberi saya link, saya tidak tahu siapa. Mungkin Bujoy atau Bu Tiar, saya tidak tahu. Saya tinggal di Surabaya, Pak. Nah, jadi Surabaya. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Orang Surabaya banyak gabung di sini. Ada Ibu Joy juga, tapi udah lab. Saya lihat ada Ibu Fani, ada Pak Firman, Tendato, ada Pendeta Heri Siahaan, ada banyak orang Surabaya gabung di sini, Pak. Pak, boleh minta nomor teleponnya? Saya tidak tahu, masih belum tahu. Belum tahu generasi akhir zaman ini, saya nggak tahu masalahnya, Pak. Mau kemana saya nggak tahu. Pokok saya tadi kasih link, saya buka, ya ketemu ini, Pak. Saya nggak tahu tujuannya apa, generasi akhir zaman, saya juga nggak tahu. Saya cuma ikut aja, Pak, itu, Pak. Sebagai pengikut, sebagai follower aja, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke. Nanti kita diskusi lagi ya. Boleh kasih nomor HP-nya berapa, Pak? Itu Bu Tiar tahu itu mungkin. Saya sendiri lupa habis saya, Pak, nomornya. Bu Tiar tahu itu. Iya. Ya, nanti saya kasih Pak Israel Munte ya. Shalom Pak Liman. Ya nggak apa-apa, sama beribadah ya. Kita dengar firman Tuhan, menambah pengetahuan, nggak salah. Oke, terima kasih Pak. Soalnya ada Handoko juga di sini, tapi dari Jambi ya. Saya pikir tadi menyamar ini si Handoko kan. Kalau bikin leman, saya pikir. Tetapi ya beda orangnya ya. Jadi ada namanya Handoko juga di grup kita ini, tapi dia dari Jambi. Kalau Bapak kan dari Surabaya ya. Oke, sekali lagi Pak, Tuhan berkati ya, Pak Handoko. Ini generasi penuh akhir zaman, perlu kami sampaikan. Ya namanya generasi penuh akhir zaman. Jadi kalau Bapak mau jadi penuai jiwa-jiwa maksudnya ya Bapak belajar di sini di generasi penuh akhir zaman ini. Ya termasuk dengan tadi Pak Dokter, Pak Rinaldo, ya Ibu Sylvia, banyak master teologi di sini. Ya, Bapak kalau mau belajar ya. Jadi kita belajar ya. Jadi kita ada 2 kali dalam 1 hari. Besok pagi di jam 5 Pak, kalau Bapak ada waktu boleh bergabung di jam 005 pagi. Besok jam 5 ada Zoom Pak di Power of Love Pak. Ada. Nah, besok ya, ada Zoom di Power of Love Pak. Saya menyangkut baru. Oh, enggak apa-apa. Jadi kita itu apa namanya? Acara dari Gepas ini ada 2 kali dalam 1 hari. Jadi seperti ini jam 7 malam, juga besok pagi ada di jam 005 ya, Pak ya. Jadi kalau Bapak kapan-kapan mau gabung di pagi boleh, tapi jam 5 Pak ya. Kalau di malam ini jam 7. Ya Pak Leman ya. Oke Pak Leman ya, Tuhan Yesus berkati ya. Selamat bergabung dan selamat datang di generasi penuh akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pak. Ya, oke Pak. Oke. Cuma Ibu Pendeta Vera udah live tadi ya, Ibu Pendeta Vera, seorang pengajar okultisme. Tadi siang, tadi sore kami WhatsApp-an ya dengan beliau. Akhirnya sempat beliau masuk. Ya, mungkin beliau nanti akan mengajar kita juga di Gepas ini nanti ya cara kultisme. Karena dia sudah melanglang buana sampai luar negeri. Ya. Ibu Vera Setiawan ya. Dia salah satu pejabat Gereja Betel Indonesia. Dia pengajar okultisme juga. Ya, beliau ada